Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasiat Sa'id bin Al-As kepada anaknya menjelang wafat, memberi sebelum diminta. Dalam kitab Al-Ikhwan, Imam Al-Hafidz Ibnu Abi Dunya mencatat sebuah riwayat tentang wasiat Sayyidina Sa'id bin Al-As kepada anaknya. Berikut riwayatnya. Menceritakan kepadaku Muhammad bin Al-Husain, ia berkata, Abdullah bin Ziyad Al-Suhaimin bercerita bahwa sebagian guru-guru kami bercerita saat Sa'id bin Al-As hampir wafat, ia berkata kepada anak-anaknya, wahai anakku, jangan kalian hilangkan saudara-saudaraku dariku setelah kematianku. Kunjungilah mereka sebagaimana aku mengunjungi mereka. Perlakukan mereka sebagaimana aku memperlakukan mereka. Jangan biarkan mereka mencari perlindungan dengan meminta-minta, karena sesungguhnya ketika seseorang meminta sesuatu yang dibutuhkannya, persendiannya gemetar dan menggigil karena malu, lidahnya keluh dan wajahnya pucat pasi. Maka dari itu cukupilah kebutuhan mereka sebelum mereka meminta. Sungguh aku tidak temukan wajah orang yang sedang dalam kebutuhan kecuali dia terus bergerak-gerak gelisah di antara tempat tidurnya sembari teringat akan kebutuhannya. Kemudian dia mendatangi kalian karena kebutuhannya, dan aku tidak melihat meskipun kebutuhannya terpenuhi dapat menggantikan rasa malu yang tampak di wajahnya. Karena itu, bergegaslah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka sebelum mereka mendatangi kalian terlebih dahulu untuk memintanya. Imam Al-Hafidz Ibnu Abi Dunya Al-Ikhwan, Sayyidina Sa'id bin Al-As berusia 9 tahun ketika Rasulullah SAW wafat. Nama lengkapnya adalah Sa'id bin Al-Has bin Sa'id bin Al-Has bin Umayyah bin Abdu Syam bin Abdu Manaf Al-Umayyah. Ia berasal dari keluarga pembesar Quraisy, tepatnya dari Bani Umayyah. Ayahnya terbunuh di perang Badar dalam keadaan belum Islam. Setelah itu, ia tumbuh dalam perlindungan Sayyidina Utsman bin Affan. Imam Ibnu Katsir mengatakan Sa'id tumbuh di bawah perlindungan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Umur Sa'id saat Rasulullah wafat adalah 9 tahun. Ia termasuk pembesar umat Islam dan dermawan yang masyhur. Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir Al-Bidayah wa Al-Nihayah Giza Hajj 1998 juz 11. Sa'id bin Al-As pernah menjabat sebagai gubernur Kufah di era Sayyidina Utsman bin Affan dan gubernur Madinah di era Muawiyah bin Abi Sufyan. Ia wafat di Madinah dan dikubur di kompleks pemakaman Baqi. Kedermawanan Sayyidina Sa'id telah terucap oleh banyak mulut sampai melintas batas kota. Ia gemar memberi saudara dan teman-temannya yang membutuhkan tanpa harus diminta terlebih dahulu. Karena itu, sebelum kewafatannya ia meninggalkan wasiat penting untuk anak-anaknya agar mereka tidak menghilangkan kebiasaan berbagi dan memberi. Ia berujar, wahai anak-anakku, jangan kalian hilangkan saudara-saudaraku dariku setelah kematianku. Kunjungilah mereka sebagaimana aku mengunjungi mereka. Perlakukanlah mereka sebagaimana aku memperlakukan mereka. Hal ini senafas dengan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar seorang anak tetap terhubung dengan teman-teman orang tuanya. Rasulullah bersabda, hadis riwayat Imam Muslim, kebijakan yang utama adalah seorang yang melanjutkan hubungan silaturahmi dengan sahabat ayahnya. Wasiat Sayyidina Sa'id bin Al-As memberikan kita gambaran tentang keluhuran hati dan kedermawanannya. Ia membawa dan meluaskan penerapannya tidak hanya pada aktivitas minta dan beri, tapi membawanya pada aktivitas memberi sebelum diminta. Ia mengembangkan pengamatannya tentang keadaan manusia. Ia memperhatikan, mempelajari, dan merasai beragam keadaan manusia yang membutuhkan. Ia tidak hanya melihat dari jauh, tapi membersamai mereka dengan kehalusan perilaku
ia membuat mereka dengan ikhwani, saudara-saudaraku, dan meminta anak-anaknya untuk mengunjungi mereka sebagaimana ia bergaul dengan mereka sebagaimana ia bergaul. Artinya, Sayyidina Sa'id bin Al-As sering melibatkan dan mengajak anak-anaknya mengunjungi mereka, sehingga ia tidak perlu menjelaskan secara terperinci bagaimana cara melakukan sahabat-sahabat ayahnya. Ini juga bukti bahwa Sayyidina Sa'id membersamai mereka dalam jalinan persaudaraan hakiki, tidak hanya menjadi pengamat yang kemudian memberi jika diminta. Dengan memiliki banyak teman, Sayyidina Sa'id menjadi lebih kenal dengan keadaan manusia dan karakteristik khasannya. Pemahaman inilah yang kemudian menjadi dasar memberi sebelum diminta, karena ia telah melihat banyak teman-temannya yang bergetar malu, berlidah keluh, dan bermuka pasi ketika meminta sesuatu kepadanya. Melihat itu, ia merasa bersalah karena tidak mampu mengenali dan memahami keadaan orang-orang yang membutuhkan. Sejak saat itu, ia mengamati betul ragam karakteristik keadaan manusia. Tujuannya agar ia tidak lagi melihat rasa malu, berat, dan gemetar teman-temannya yang membutuhkan. Dengan demikian, Sayyidina Sa'id telah menyuguhkan sebuah jamuan kedermawanan yang halus budi, sebuah kedermawanan yang tidak lagi sibuk berurusan dengan pikiran, jadi memberi atau tidak ya, atau jika pun memberi sebaiknya berapa ya, dan seterusnya. Sayyidina Sa'id bin Al-As tidak lagi berpikir soal itu. Yang ia pikirkan adalah bagaimana seseorang tidak merasa malu ketika menerima pemberian, sebagaimana seseorang tidak harus mengutarakan kebutuhannya, dan seterusnya. Bahkan saking pentingnya, di ambang kewafatannya ia mewasiati anak-anaknya untuk menjaga hal itu dengan berucap, bergegaslah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka sebelum mereka mendatangi kalian untuk memintanya. Pertanyaannya, bisakah kita menirunya? Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.